Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istaqama bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumil din. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah tentunya. Alhamdulillah pada pagi hari kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh berkah karena kegiatan-kegiatan yang baik, terutama talabul ilmi tentunya sebagai bagian dari kewajiban utama kita sebagai muslim. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, menunjuk jalan hidup kita, uswah atau teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena pengorbanan dan perjuangan beliaulah maka kita yang hidup 1000 tahun atau 1400 tahun setelah beliau bisa merasakan nikmatnya Islam, bisa merasakan hangatnya iman, dan kita mendapat petunjuk yang sangat jelas dari warisan yang beliau tinggalkan, warisan terbesar dan termahal, yaitu kitabullah, petunjuk Allah dan sunnah beliau yang sangat terang dan nyata. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberitahu dari awal bahwa yang hadir insyaallah banyak diantaranya adalah ustaz-ustaz dan guru-guru, dan tentu tema kita tentang sirah nabawiyah bukan tema yang spesifik, tema yang sangat umum yang insyaallah dibaca oleh khas dan ammah, dibaca oleh semua orang, sehingga workshop ini meski saya berada di posisi narasumber, tapi saya lebih ingin berbagi, lebih ingin banyak berdiskusi, karena saya yakin dari segi materi atau dari segi konten sirah semuanya kenal, bukan suatu hal yang asing. Sehingga yang paling penting tentu kemudian yang bisa kita dapat dari pertemuan yang sangat mahal ini adalah bagaimana kita bisa mengolah materi sirah nabawiyah dari sesuatu yang dianggap biasa atau bahkan dirasa biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sirah sebagai sebuah materi yang terbuka dan umum, insya Allah semuanya sudah terbiasa dengan wacana sirah, dan barangkali bagi yang memang selama ini berminat dengan sirah sudah berkali-kali bahkan banyak buku yang dimiliki tentang sirah pernah dibaca. Kalau boleh saya minta semacam ingin menggali data di awal, siapa yang pernah membaca buku sirah dan habis satu buku dari awal sampai akhir? Tolong anak-anak. 1, 2, 3. Nah, kalau ada ya? Membaca buku sirah habis dari awal sampai akhir? Baru 3. Pesan sirah ini termasuk bacaan yang paling mudah. Ini. Oke, sekarang lebih turun lagi lah. Siapa yang di rumahnya punya buku sirah minimal 2, katakan minimal 2 aja banyak. Kalau 1 saya yakin lah ya, ada ini. Lebih dari 3 bukunya kadang di rumah dengan sirah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Lebih dari 3 bukunya dengan sirah. Insyaallah.
Ini bukti memang sirah itu punya daya tarik yang luar biasa. Karena satu buku sudah tidak dianggap cukup untuk mengetahui sirah. Dan ini menurut yang terbuka tidak dibutuhkan alat khusus untuk membacanya, untuk sekedar membaca. Maka dalam kesempatan workshop kita kali ini, kita bukan sekedar ingin membaca sirah tentunya. Saya tidak akan mengulang cerita sirah yang ada di dalam buku, karena itu juga tidak mungkin, walaupun acara kita sampai jam 3 sore. Jadi posisi saya di sini bukan untuk bercerita. Ini perlu di awal ditegaskan dulu. Tetapi lebih kepada menggali apa yang bisa kita lakukan tadi untuk menempatkan sirah itu dari sebuah materi yang dianggap biasa atau diasumsikan biasa barangkali menjadi sesuatu yang luar biasa, berada di level yang seharusnya yaitu luar biasa, karena memang sirah itu luar biasa. Kalau tidak luar biasa, kita akan lihat dari buktinya betapa luar biasanya sirah. Yang membuat itu tidak menjadi luar biasa adalah sejak kita, budaya intelektual kita, dan juga budaya keagamaan kita yang menempatkan sirah nabawiyah itu menjadi biasa. Dan itu justru menunjukkan sebuah kemunduran sebenarnya. Dan perlu diakui barangkali sirah sebagaimana secara umum sejarah bagi para pelajar tidak termasuk subjek atau materi favorit, tidak yang dianggap spesial, bahkan cenderung atau banyak saya menyerap gitu ya, dari anak-anak ataupun orang tuanya yang menganggap bahwa ternyata pembelajaran sirah itu selama ini dianggap membosankan. Itu umum, kesan itu. Saya tidak berbicara kepada orang yang meminat sejarah atau sirah, itu pasti berbeda, tetapi umumnya masih menganggap itu. Tentu persoalan besarnya adalah bagaimana sekolah atau literatur atau gurunya menampilkan sirah. Saya tidak lebih dulu kepada anak-anak, kepada para pelajarnya, pelakunya. Orang yang belajarnya, apalagi pemula, mungkin tidak tertarik karena ekspektasi dia ketika dia tahu sosok Nabi secara emosional itu luar biasa, tapi ternyata ketika dipelajari dari bukunya atau mendapatkan dari gurunya, ternyata terkesan biasa. Jadi yang pertama kali menjadi persoalan adalah penyajian ini, baik itu yang menyajikan gurunya atau sumbernya. Nah, titik inilah yang akan kita otak-atik pada pagi hari ini sampai siang nanti. Kalau kita sudah memperbaiki sisi ini, tapi kemudian juga anak-anak tidak tertarik atau masyarakat tidak tertarik, berarti ada persoalan lain, ada masalah budaya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak berbicara lebih jauh, tapi lebih dekat dulu, gitu ya. Baik, silakan dimulai. Satu lagi, ada pernyataan menarik sebagai mukadimah dari ulama abad kelima, ulama besar Ibn Hazm Al-Andalusi. Beliau dalam bukunya Al-Fisal membuat sebuah pernyataan yang cukup panjang sebagai terkait dengan sirah, tapi saya potong di sini. Beliau mengatakan ini di awal, sirah nabawiyah atau sirah Nabi SAW bagi siapapun yang mempelajarinya itu sudah bisa menjadi bukti yang cukup akan kebenaran kenabian Muhammad SAW. Beliau ingin bicara tentang bukti kebenaran Nabi, dan bukti kebenaran Nabi itu yang paling menonjol, yang paling mudah ditangkap adalah mukjizat. Kalau mukjizat adalah memang pembuktian dari Allah bahwa yang bersangkutan itu memang utusannya. Ketika berbicara tentang mukjizat yang bisa menjadi bukti kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, beliau mulai dengan sirah, bahwa sirah Rasulullah SAW bagi yang mempelajarinya
itu sudah menjadi bukti yang cukup, tidak perlu yang lain untuk membuktikan kebenaran Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan ini, seandainya Muhammad SAW tidak memiliki satupun mukjizat selain sirahnya, dan ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Ibn Hazm, walaupun agak berlebihan ya, mengangkat sirah itu sebagai katakanlah seakan-akan bagian dari mukjizat, walaupun tentu tidak dalam arti sesungguhnya. Yang bisa saya akan membahas di belakang tentang masalah metodologi. Kita harus melepaskan, karena para ulama itu tahu perbedaan antara mukjizat dengan karya manusia. Jadi kalaupun Rasul tidak memiliki satu mukjizat selain sirahnya, maka itu sudah cukup. Nah, di setelah ini juga membutuhkan jabatan yang panjang. Kalau kita pelajari kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi objek dakwah Rasulullah SAW, kalau kita pelajari mereka sebelum Islam, lingkungannya, budayanya, keyakinannya, hubungan sosialnya, persoalan ekonominya, persoalan seterusnya, maka apa yang dilakukan Rasulullah selama 23 tahun yang kemudian mengubah sepenuhnya keadaan masyarakat itu sudah menjadi sebuah bukti besar bahwa beliau adalah benar-benar Rasul dan melakukan satu hal yang tidak pernah terbayangkan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi perubahan yang dilakukan Rasulullah selama 23 tahun terhadap masyarakat Arab secara khusus dan manusia secara umum, karena yang dilakukan Rasulullah itu memang kemudian terbatas 23 tahun dan itu sampai di Jazirah Arab saja, tapi adalah sebuah modal. Itu sebuah modal untuk mengubah dunia. Bahwa apa yang dilakukan selama 23 tahun itu kesimpulannya sebenarnya kalau dengan logika ukuran manusia biasa itu mustahil sebenarnya. Dan yang dikatakan Ibn Hazm sekitar tahun abad ke-5, 456 beliau wafat, itu kemudian terulang sebenarnya dan diakui oleh bahkan oleh orientalis, penulis-penulis Barat ketika membaca perubahan yang dilakukan Rasulullah SAW. Tentu Barat mengkaji sirah cukup lama, cuma kajian mereka terus berkesinambungan sampai abad-abad belakangan. Para orientalis abad yang lalu itu mengungkapkan dalam banyak bukunya, bisa dibaca dalam muqaddimah atau pendahuluan atau bagian pendahuluan, bagian awal dari Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan Al-Nadawi. Beliau banyak mengangkat pengakuan-pengakuan orang-orang Barat yang diantaranya bahwa siapapun yang mengkaji kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam, maka perubahan apapun terhadap masyarakat itu nyaris mustahil. Itu kesimpulannya. Ibnu Hazm mengatakan 100 tahun, 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Kesimpulannya secara dasarnya sama. Siapapun yang mengkaji akan mendapati itu. Itu perubahan yang terlalu sulit. Semua upaya perubahan yang dibawa oleh agama-agama samawi, Yahudi awalnya tenggelam di Jazirah Arab, Nasrani belakangan tenggelam di Jazirah Arab. Yahudi dan Nasrani ketika berada di Jazirah Arab justru mereka malah tersibuk dengan wathaniyah, dengan kemusyrikan, gitu ya. Bukan sebaliknya. Orang-orang Yahudi itu sampai budayanya aja mengambil budaya Arab, sehingga Yahudi di Madinah itu banyak yang menggunakan nama Arab, namanya saja pakai nama Arab, bukan lagi nama Yahudi, walaupun masih ada bau-bau Yahudinya. Sehingga sebagian peneliti belakangan mengatakan bahwa Yahudi Madinah itu bukan asli Yahudi dalam arti berdarah Bani Israel, tetapi orang Arab yang menganut Yahudi. Tapi penelitian terbukti kebalik. Yahudi yang berada di Madinah di zaman Rasulullah berdarah Bani Israel, tapi justru mereka yang kemudian secara budaya malah menyerap dan mengadopsi budaya Arab. Itu ada penelitiannya. Jadi intinya upaya perubahan apapun dalam bentuk apapun, dan kemudian orang-orang yang disebut muslim, artinya pembaharu-pembaharu yang memperbaiki, itu selalu tenggelam, gagal. Satu generasi sebelum Rasulullah
ada sekelompok orang yang kemudian dikenal dengan hunafa, orang-orang yang hanif. Mereka tidak mau menyembah berhala, tidak mau mengikuti tradisi, keyakinan, dan semua praktek Quraisy musyrik. Dan puncaknya adalah Utsman bin Khuwairis ketika dia memeluk Nasrani dan